Halo teman-teman, kita jawab lagi nih komentar netizen ya, komentar teman-teman semua di YouTube gue ya. Teman-teman, kita negara demokrasi, silakan semua orang bebas berkomentar ya, baik ataupun buruk, akan gue jawab ya. Oke, kita mulai dari video mengenai binatang baru nih, yang namanya Cortex Form ya. Binatang baru yang tiba-tiba lahir di tanggal 24 Februari yang menggemparkan seluruh negara dunia persilatan pajak di Indonesia ini ya. Dan ternyata formulirnya tidak bisa di-download karena error ya. Aduh, mau gimana DJP ini? Lanjut. Ada pertanyaan dari Bapak Indra Kusuma. Penghasilan pekerjaan bebas bukannya pakai norma, Pak? Kok syaratnya tidak menggunakan norma perhitungan? Makanya bingung kan? Nah, makanya nggak usah pakai Cortex Form ini, gitu. Kita pakai form standar dari web base-nya saja, ya. Kan error, kan tolol ya. Boleh pakai pekerja bebas dan wajib nihil dan tidak boleh menggunakan norma. Kan aneh, kok bisa pekerja bebas tapi tidak pakai norma? Berarti kan lu suruh orang pembukuan. Kalau lu suruh orang pembukuan, bukannya mempermudah dong, malah mempersulit dong itu Cortex Form itu. Bapak Indra Kusuma. Jadi feeling-feeling gue teman-teman ya, feeling gue adalah Cortex Form itu hanya spesial untuk yang namanya karyawan murni. Ya, Cortex Form hanya untuk karyawan murni yang hanya dari satu pemberi kerja. Jadi nihil SPT-nya, nihil dan tidak ada masalah gitu. Yang lain nggak usah deh, yang lain pakai web based aja lah. Lanjut. Bapak NRTK, betul 2 minggu lalu mereka sudah siapkan formulir hard copy. Tampaknya itu jaga-jaga kalau terus error sistemnya. Sekarang muncul e-form. Bapak Firia, Pak Numpang tanya, kalau saya dapat cashback dari agen barang dan masuk ke bukti potong, apakah itu masuk ke penghasilan? Jawabannya yes, itu adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kalau iya, masuk ke penghasilan yang mana? Nah, ini dia ya, masuk ke penghasilan neto dalam negeri lainnya. Cari formulir yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya. Baru tahu ada e-form, iya. Pak Awan, jika di SPT zaman e-filing, aset harta tidak bergerak, itu dinilai masih harga perolehan. Jika sekarang diisi nilai saat ini, apakah aman? Jawabannya aman. Saat ini ada dua nilai ya, bukan cuma nilai saat ini ya. Nah, satu nilai perolehan, harga perolehan. Nah, ini sama seperti dulu. Seperti dulu, yaitu harga beli. Yang kedua adalah nilai saat ini. eh, Ikuti aturannya seperti NJOP dan lain-lain. Walaupun perubahan nilai aset dari harta hanya karena update saja, apakah nanti akan jadi pertanyaan dari AR? Tidak masalah ya. AR boleh saja bertanya dan WP harus siap menjawab. Oke? Jadi teman-teman jangan takut sama AR ya. Kita memang harus menjawab apapun yang kita bikin. Tanggung jawab kita dong. Bapak Bori, punya saya malah mau lapor badan, periodenya malah nggak muncul. Om, keterangannya no result. Nanti saja di April ya. Masih lama, bos. April aja. Sekarang masih kacau balau. Dia juga masih bingung itu Cortex itu ya. Cortex Form mirip PDF Form zaman masih DJP online. Yes, betul. Memang sama persis. Memang itu formulirnya. Memang e-form. Nah, maunya mudah malah makin ribet. Ya, betul. Jadi konteks form ini bukan mempermudah WP ya, mempersulit WP, justru mempersulit ya. Negeri Konoha ini punya satu prinsip. Kalau bisa kami persulit, kenapa mesti permudah? Gitu kan? Kasihan NKRI. Waduh. Tambah bingung, harusnya sistem Cortex yang diperbaiki. Sudah setahun berjalan, tapi sistemnya masih error. Lemot padahal dananya triliunan. Di saat orang lagi fokus pahami Cortex, malah muncul lagi makhluk baru. Ya betul, orang baru belajar Cortex, baru kita memahami formulir Cortex ya. Kan baru dari Januari kan? Baru Januari itu masih banyak error, baru Februari kita mulai memahami formulirnya si Cortex ini ya, formulir yang baru. Tiba-tiba muncul e-form dong. Kan bingung. Formulir Cortex ini baru kepikiran sama DJP. Jadi yang gue dengar nih ya, yang gue dengar info A1,5 ya, mereka juga bingung mengenai web base. Jadi mereka maunya kembali ke e-form. Tetapi kan kalau tiba-tiba ditutup portal lama kembali ke e-form kan jadi bodoh dong. Jadi jadi dibikin dua opsi kan, itu lebih tolol lagi menurut gue sih. Bapak Quantum Entanglement.
Karena uploadnya ke Cortex juga, maka dapat dipastikan 100% ini hanyalah mapping data dari form PDF ke website SPT. Dengan kata lain, ini hanyalah mirip seperti upload XML. Namun yang gue tahu Pak, yang gue dengar ya, yang saya dengar eh, pengguna pengguna web base itu tidak bisa pakai e-form. Jadi kalau gue bikin SPT normalnya di website nih, di web base, gue mau pembetulan di e-form, boleh nggak? Yang gue dengar nggak boleh. Yang gue dengar ya, tapi nanti kita lihat buktinya gimana. Ibu Regina, ujung-ujungnya batas waktu pelaporan diperpanjang. Nah, ini karena kan tanggal 23 21 2021 2022 Maret itu kan ada Lebaran ya. Lebaran itu orang pasti libur sampai tanggal 28 gitu loh. Orang libur sampai tanggal 28. Kalau lu paksain tanggal 31 Maret, gua rasa banyak orang terlambat ya gitu. Tapi DJP kan tunggu-tunggu akhir-akhir dong. Kalau sekarang dia umumkan perpanjang waktu masa lapor, semua orang mundur nanti gitu. Jadi nanti aja strategi DJP kan gitu. Nanti aja ketika menjelang akhir-akhir tiba-tiba semua orang ngamuk gitu ya belum lapor SPT, barulah dia perpanjang. Biasa DJP. Yang ngomongnya nggak update, yang ngomongnya nggak up to date, sosialisasi udah dari tahun lalu kok. Hah? Dari tahun lalu? Oh ya? Di mana ada sosialisasi mengenai e-form? Di mana, Bos? Di mana? Sosialisasi e-form SPTOP di Cortex. Hah? Emang ada? Coba teman-teman komentar. Lu yang ada di video gua komentar. Emang lu dapat sosialisasi mengenai ini? E-form atau Cortex form? Gue sih, gue sih nggak tahu ya. Oke, Bapak Alex. Kalau sudah lapor tidak bisa lanjut ke Cortex form. Nah, ini yang gue dengar ya. Program baru, anggaran baru, cuan baru, gitu aja masa nggak tahu? Oke, sama-sama tahu lah ya, SST. Bangke DJP, ngasih kita banyak hal untuk dipelajari. Katanya. Kacau ini udah bagus-bagus laporan pakai web base, balik lagi ke zaman jadul. Mana laporan makin dibikin ribet lagi. Ini mah bukan yang mempermudah, malah makin mempersulit namanya. Iya ya, negeri Konoha ya. Prinsip nomor satu, no viral, no justice. Prinsip nomor dua, kalau bisa kami persulit, kenapa mesti permudah? Tanda bawah korteks banyak error jadi DJP nggak mau ada alasan nggak lapor SPT karena sudah disediakan formulir manual. Waduh. Tapi emang ini barang baru sih. Tidak semua petugas pajak juga paham detailnya. Cukup yang SPT nihil aja. Pekerja kantoran biasa rata-rata mereka paham. Kalau untuk input, kan pekerja bebas saja, petugasnya baru tanya sana-sini antar petugas ya. Artinya seperti biasa, kebiasaan negara ini ya, suka bikin konsep tapi edukasi nggak mateng. Memaksakan konsep yang pejabatnya juga belum paham sepenuhnya. Ciri khas negeri Konoha. Bapak anak rimba, Om nggak mau bersurat ke pemerintah naikin PTKP. UMR aja tiap tahun naik, masa PTKP udah belasan tahun tetap segitu? eh Terus terang gue sendiri tidak terlalu terpengaruh oleh PTKP ya, karena gue kan eh, ada di perusahaan ya, income gue. Nah, menurut gua PTKP itu tidak akan pengaruh banyak, guys. Ya, PTKP lu naikin 2 kali lipat, nggak terlalu banyak pengaruh gitu. Nggak akan pengaruh. PPh 21 itu sangat kecil sekali porsinya di penerimaan negara. Jadi gua tidak concern ke hal ini dan gua rasa kalau ada yang concern ya, mungkin ada seorang pegawai boleh sih mengajukan permohonan, tapi sulit juga lah karena itu ada di undang-undang ya. Menurutku cocoknya 10 juta, biar masyarakat rajin belanja, tidak takut beli aset. Gua rasa nggak terlalu ini ya. PTKP itu nggak signifikan teman-teman ya. Paling cuma beda 100.000, 200.000 kok pajaknya, nggak terlalu signifikan. Parah, masyarakat dijadikan kelinci percobaan. Apa nggak mikir? Itu wajib pajak pada semua bisa internet apa enggak? Ujung-ujungnya WP yang kena. Dapat surat cinta lah, pemeriksaan lah, stres, hancur, hancur. Dia pikir semua ngerti. Iya betul. Benar-benar binatang katanya. Benar banget, tahu-tahu di saya ada bukti potong cashback. Alhasil nggak bisa nihil. Nasib dah. Ya betul teman-teman ya. Lu kira lu nihil. Begitu lu bikin konteks form, lu pikir enak nih, langsung lapor nih. Tiba-tiba dong muncul bukti potong yang aneh-aneh, yang nggak jelas, turun dari langit ya. Cancel. Bukti potong, cancel. E-formnya. Lu mesti kembali ke web base. Kan capek begitu ya.
Sama bro, saya juga ada bukti potong cashback top up OVO hanya 200 perak, 2000 perak. Anjir, beginian jadi bukti potong. Jadi nggak bisa bikin SPT nihil kan kacau gini ya. Ini DJP masih cari solusi nih DJP nih begini-ginian nih. Ibu Nika Resti. Jadi laporan dengan status lebih bayarkah? Ya nggak bisa. Bukti potong saya delete aja biar nihil. Langsung ke kantor pajak aja cari AR ya. Pasti AR-nya nggak ngerti. Aduh, kasihan. Kebanyakan gaya bikin terobosan nggak mateng katanya. Oke, Cortex ini bikin pusing, yang error lah, lemot lah, brengsek katanya. Ah, semakin ribet. Oke, Pak pejabat panik. Oke, Cortex dodol katanya. Waduh, dodol. Punya saya malah mau lapor badan, periode malah nggak muncul. Om, keterangannya no result found. Dicoba lagi ya, dicoba lagi. Dicoba lagi. Itu Cortex yang error ya. Santai, masih ada April ya kalau untuk SPT badan mah santai. Oke, teman-teman. Kita lanjut ada lagi di video ini nih. Ini dari live Instagram ya. Oke, DUK. Malam kok awan, kalau istri sebagai direktur, itu kalau si istrinya pisah, MT ya, memilih terpisah, status PTKP-nya apa ya? TK0 atau apa? Please infonya. Satu, jika istri punya NPWP sendiri, kemudian pilihnya adalah MT, maka isi lampiran PHMT ya. Nah, di mana nanti PTKP-nya adalah K garis miring I garis miring X ya. Dua-duanya berlaku begitu ya. Suami begitu, istri juga begitu ya. Isi formulir lampiran PHMT. Di situ akan paham ya. Oke, lanjut Bapak Joni. Malam kok, sebelumnya saya pakai 0,5% dan karena 2025 PP55 belum terbit, maka misal saya bayar 0,5% tahun 2025 di Februari 2026. Oke, dari masa Januari sampai Desember. Apakah boleh kok? Jawabannya boleh, boleh saja ya. Nanti akan ada denda, dibayar saja kalau sudah terbit denda. Oke, udah nggak usah pusing. Oke, kalau masalah sanksi bunga keterlambatan pasti ada. Yes, betul ya. Boleh kok bayar aja Pak sekarang, bayar aja sekarang untuk yang 2025. Kok di Cortex untuk status unit pajak isinya apa ya buat istri yang bekerja tetapi gabung NPWP-nya dengan suami? Mungkinkah diisi tanggungan padahal istri juga bekerja? Ya, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Saya rasa tidak terlalu pengaruh. Kalau gue sih nggak terlalu pusing mengenai DUK ya. Oke, izin kok, BP Badan belum operasional tapi rekening koran cuman ada transaksi biaya admin bank dan penghasilan bunga dan teks. Jika di net off di LK otomatis rugi. Bagaimana pelaporan di SPT Badan? Mohon bantu. Oke, satu, akunting dirapikan dahulu ya. Di jurnal yang benar, dapat laporan neraca dan laba rugi dong, dapat kan? Nah, kemudian dilapor ke pajak ya di SPT Badan. Nah, statusnya adalah nihil ya, bukan lebih bayar, bukan kurang bayar. Oke. Kemudian LK-nya status rugi, di mana rugi ini bisa dikompensasi ke tahun berikutnya. Gitu. Bisa, jadi nggak ada masalah. Oke, Pak siapa tadi? Pak Rahel. Bapak Happy. Kok mau tanya, MPWP terbit 2018 sampai 2022 karyawan. 2023 tutup kantor tutup. Saya usaha nih mulai dagang. Apakah status PPh final saya bisa sampai 2029 atau sudah habis? Jawabannya bisa sampai dengan Desember 2029 ya, sesuai UU BP pasal 1 ayat 1. Oke, gitu Pak. Oke, Bapak J.A. Batam. Jika menerima penghasilan dari banyak perusahaan sebagai direktur ya, apakah perlu daftar NPPN? Kalau karyawan murni ya, karyawan murni walau dari beberapa perusahaan tetap tidak wajib NPPN ya. NPPN adalah untuk pengusaha atau pekerja bebas gitu. Izin tanya kok, di lampiran 3 L3B di Cortex saya kenapa bisa muncul OPPT dengan PPh 25 saya 2026 ada di situ. Padahal saya statusnya adalah pekerja bebas dan penghasilan dalam negeri. Terus kenapa Oke, kita jawab satu-satu ya. Satu, OPPT cuekin saja. Kalau ada angkanya dibatalkan saja. Kemudian yang kedua, fokus
mengisi penghasilan di bagian penghasilan pekerja bebas. Kemudian bukti potong dan PPh 25 di bagiannya sendiri ya. Dia sudah ada di bagian sendiri tuh kalau PPh 25 ya. Oke, yang keempat, terus kenapa di bagian induk saya klik PTKP dengan status K1 angka 63 juta, nggak bisa keluar. Oke, PTKP error itu adalah kesalahan Cortex ya. Sabar, sabar ya. Bulan bulan Ramadan itu kesempatan baik untuk berlatih kesabaran ya. DJP udah kasih kita jalur untuk melatih kesabaran. Sabarin aja. Nanti dicoba lagi. Bisa kok, bisa. Kemarin gue juga itu tidak muncul PTKP, terus tiba-tiba jadi bisa gitu loh. Tiba-tiba aja bisa. Emas belum dilapor mau dijual. Seluruh nilai penjualan adalah penghasilan. Yes, betul. Ya, betul. Udah update di SPT Koltes tetap kosong daftar DUK. Oh, cuekin aja lah DUK ya. Lanjut teman-teman, ini adalah video mengenai NPPN dan UMKM ya. Pagi Pak Awan, aset berupa valuta asing. Apakah dilaporkan nilai kurs sekarang? Selisih kursnya apakah objek PPh? Satu, di harga perolehan tetap tulis nilai original yang dulu. Oke. Kemudian dinilai saat ini, nah boleh pakai kurs terbaru. Oke. Yang ketiga, selisihnya belum kena pajak karena belum dijual ya, belum direalisasikan ya. Ini prinsipnya sama seperti emas ya. Ketika belum dijual ya pakai harga beli gitu, tapi ketika dijual keuntungannya kena pajak. Bapak Daniel, kok mau tanya PPh 0,5% yang diperpanjang 4 tahun, apakah termasuk untuk yang sudah daftar lebih dari 7 tahun? Jawabannya yes, termasuk. Intinya semua WPOP pasti dapat sampai dengan Desember 2029. Nah, kalau 2030 dapat apa enggak? Kita lihat aturan yang baru dan kita lihat juga Anda kapan mulai MPP-nya. Kalau bikin MPP-nya 2026 gitu ya. Oh, 7 tahun masih lama. 7 tahun masih lebih dari 2030. Ya. Bapak SMEI, susul cetak NPPN, apakah nanti bisa diterima Fiskus saat kena periksa? Jawabannya bisa dong. Mereka yang buat aturan kok, gitu kan? Mereka yang membuka portal itu supaya kita bisa bikin 2025 MPPN. Loh kok malah dia nggak terima? Gimana sih? Dia yang bikin aturan kok, dia yang memperbolehkan. Aturan memperbolehkan ya, memperbolehkan NPPN 2025 dicetak di 2026. Susah Pak Awan kalau tidak ada diikuti dasar hukum. Dasar hukumnya adalah UU BP ya, pasal 1 ayat 5 gitu ya, yang menyatakan pokoknya apa yang kami ucapkan ya benar gitu aja udah, nggak usah pakai dasar hukum yang lain gitu. Bercanda ya Pak ya. Ujung-ujungnya alasan fiskus mereka jalankan tugas sesuai undang-undang. Iya, UU BP. Ikuti aja UU BP. Halo kok mau tanya. Satu, jika orang yang UMKM 0,5% juga harus NPPN. Mengapa hal ini tidak pernah terdengar heboh pada tahun-tahun sebelumnya? Nah, karena dulu itu sistem pajak tidak bisa mendeteksi orang yang tidak cetak NPPN. Sekarang di Cortex itu bisa mendeteksi orang yang tidak cetak NPPN. Nah, makanya lu di encourage atau didorong untuk cetak NPPN. Kalau lu tidak mencetak NPPN, maka di Cortex-nya lu dianggap pembukuan. Gitu loh. Kalau dulu kan enggak, dulu tuh nggak tahu dia. Jadi yang ya orang nggak bisa dipaksa. Kalau sekarang lu terdeteksi tidak ada NPPN, maka lu akan dipaksa pembukuan, gitu loh. Nah, dan akan dipaksa pembukuan. Itu masalahnya. Makanya orang disuruh bikin NPPN. Dua, apakah dengan menerbitkan NPPN, capital gain dari penjualan emas falas juga jadi hanya 50%? Tidak, tidak ya. Yang 50% itu hanya untuk kegiatan pekerjaan bebas. Contohnya dokter dan sebagainya. Kalau dokter kemudian jualan emas, maka capital gain-nya ya bukan 50% dong, langsung full. Tiga, jika emas atau falas dicatat sebagai setara kas lainnya, apakah berarti tidak akan ada capital gain saat dijual? Yes, ya, tidak ada capital gain. Nah, gitu ya. Oke, kan nggak ketahuan, makanya nggak ada capital gain. Bapak Rudi,
Bapak Rudi, saya setuju kalau Ko Awan jadi kepala DJP di Indonesia karena benar-benar membela WP dan saya yakin Ko Awan tidak bakal korupsi. Ya, tapi sayang sekali orang seperti saya tidak mau jadi pejabat ya. Thank you Pak Rudi. Saya mau ajukan suket tetapi masih tidak bisa. Sedangkan penggunaan PP55 baru sejak 2023 dan saat simpan muncul error WP tidak berhak mengajukan. Oke, langsung saja pakai 0,5% sampai dengan Desember 2009 ya. Tidak perlu ada suket PP55. Suket itu bukanlah pertanda Anda qualified atau tidak qualified ya, bukan. Suket itu hanyalah sebuah surat saja. Bapak Quantum, nggak ada pemberitahuan atau aturan baru yang menyatakan NPPN 2025 yang dicetak telat bisa berlaku. Itu bisa dicetak, justru karena ada flow di aplikasinya, tapi cara legal nggak bisa. Di negeri Konoha ya, di Konoha, jangan ngomong legal, legil, apa, legol, apa lagi ya, legul, apa ya, nggak nggak usah, ya. Oke, di negeri Konoha, eh, ikuti saja UU BP. Ya, beres gitu ya. Bercanda ya Pak ya, bercanda ya Pak ya. Bercanda, inilah sarkasme dari seorang edukator pajak yang tidak mengerti hukum seperti gua ya. Oke, saya mau tanya, jika sudah seminggu mengajukan nonaktif di NPWP, tapi kortes istri masih terpotong ya, coba di-refresh ya, di-refresh gitu. Atau tanya ke AR di KPP ya. Om, NPPN bisa dibatalkan nggak jika sudah terbit karena salah pengajuan? Harusnya PP 55 2022. Satu, NPPN bersifat pemberitahuan ya, bukan permohonan. Jadi tidak akan bisa ditolak oleh DJP. Nah, namun WP boleh membatalkan NPPN. Ya, kirim surat untuk membatalkan. Namun, saya rasa tidak perlu dibatalkan, gitu. Apa kepentingannya? Gitu. Nggak perlu. Dengan adanya NPPN, itu tidak merugikan WP sama sekali ya. Jadi tidak rugi, nggak ada masalah. Cetak aja, nggak perlu dibatalin. Kalau nggak pakai ya nggak apa-apa. Siangko, bagaimana solusinya apabila di kontes PPh Badan tidak lebih bayar karena angsuran PPh 25? Karena pada saat klik posting, nilai angsuran PP 25 langsung muncul, Mang Asiko. Maksud Bapak, maksudnya SPT Badan terjadi LB gitu ya? Nah, jadi opsi satu adalah minta pengembalian pendahuluan. Tidak ada pemeriksaan. Gitu. Hati-hati melakukan manipulasi laporan keuangan karena ini kan pembukuan ya. Nah, opsi kedua adalah memaksakan tidak LB dengan cara mengkoreksi fiskal tambahan ke beban-beban yang sudah ada gitu. Paling begitu ya. Paling begitu. Oke. Tapi gue berhati-hati sih kalau mau pilih yang kedua ya. Kalau yang ke satu mungkin lebih tepat. Oke. Pak Sunan, kok kalau hasil pengisian kortesnya LB, pengembalian dana lebih bayar bagaimana? Jawabannya tidak masalah ya, tidak masalah. Pengembalian LB akan diproses mungkin maksimal 30 hari ya, masuk ke rekening gitu. Kalau nilai kecil sih hampir pasti ya, tidak akan ada pemeriksaan gitu. Bapak Mujiono, jangan kesejahteraan untuk rakyat, pelayanan instansi pada umumnya sangat buruk. Oke, ya begitulah teman-temannya. Oke teman-teman, jadi silakan berkomentar di video-video gua dan akan gua jawab semampu gua. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.